Sementara itu, di gedung di tempat konser berlangsung, semua penonton dibuat tercengang karena Tuan Pangeran masih berada di sana dan muncul di atas panggung. Semua penonton bersorak-sorai seraya bernyanyi dan menari seperti halnya yang dilakukan idola mereka. Tuan Pangeran menampilkan aksi maksimalnya di atas panggung. Penggemarnya nampak sangat bahagia dan berteriak histeris, termasuk Cindy. Scenes berpindah kepada mobil Harry yang masih terus melaju dan terlihat wanita bersayap masih mengejar. Karena mobil masuk ke dalam jalan terowongan, wanita bersayap menunggunya di depan terowongan berharap dapat mencegat mereka. Namun Duri masa depan rupanya sudah memiliki rencana. Dia menggunakan remote dan mengkloning mobil yang dinaikinya menjadi 3. Alhasil wanita bersayap itu dibuat geram dan menyerang mobil-mobil tersebut. Dengan menggunakan remote control yang dikendalikannya, ia membuat wanita bersayap tersebut terpojok karena terhimpit 2 mobil. Hingga akhirnya mobil itu meledak dan wanita bersayap tersebut terbakar. Namun tiba-tiba makhluk serigala menghadang dan menyerang mobil mereka hingga membuat mobil itu tidak bisa berjalan. Sementara itu wanita bersayap rupanya masih hidup. Dia menghancurkan kaca mobil dan merasa senang berhasil menghentikan pelarian mereka. Tak berselang lama, Kang Lim dan Kang Lim masa depan pun datang dan menghentikan ulah mereka. Di tempat lain, konser masih terus berjalan dengan lancar. Tuan Pangeran terlihat sangat bahagia dan Cindy juga masih sangat bersemangat. Harry dan yang lainnya keluar dari mobil dan berhadapan langsung dengan wanita bersayap dan makhluk serigala. Saat wanita bersayap melangkah ke depan dan Tuan Pangeran palsu berjalan mundur, dia menabrak pembatas jalan hingga membuat topi dan kacamatanya terlepas. Kemudian disusul dengan kumisnya yang copot. Wanita bersayap merasa tertipu karena telah dibodohi hingga membuatnya sangat marah. Saat wanita bersayap akan menyerang, Cindy kemudian mengeluarkan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatannya bersamaan dengan kekuatan Kang Lim dan Kang Lim masa depan untuk mengikat wanita bersayap dan makhluk serigala. Gibi kemudian membuka pintu ke dimensi lain dan akan mengirim mereka ke sana. Namun mereka berdua malah tertawa terbahak-bahak. Harry dan yang lainnya merasa bingung. Sinus berpindah kepada Cindy dan Tuan Pangeran yang akan memasuki ruang ganti. Cindy disuruh menunggu di luar dan Tuan Pangeran akan masuk untuk berganti pakaian. Saat di dalam dan dia akan mengunci pintu itu tidak bisa dikunci. Dia mengira jika kuncinya rusak. Saat melihat ke dalam, rupanya sudah ada orang lain di sana. Rupanya dia adalah Raja Another. Wow, makin seru nih. Kembali kepada Harry dan yang lainnya, rupanya wanita bersayap dan makhluk serigala sudah mengetahui jika Raja Another sudah menemui Tuan Pangeran. Lalu tiba-tiba muncul sebuah pintu dimensi dan Simbi terlempar dari sana. Dia meminta maaf karena gagal menjaga Tuan Pangeran. Kemudian muncullah Raja Another yang telah membawa Tuan Pangeran. Sementara kekuatan yang mengikat wanita bersayap dan makhluk serigala itu hancur. Raja Another memarahi kedua anak buahnya karena telah membuat dia turun tangan. Harry menduga bahwa Raja Another itu adalah pemimpin kedua makhluk tersebut. Dengan kekuatannya, Raja Another dengan mudah membuat Harry dan yang lainnya berlutut di hadapannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian muncul pintu dimensi. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Raja Another berkata, penciptaan dimulai dengan kehancuran. Saat akan memasuki pintu dimensi, tiba-tiba Harry terbangun dengan terseok-seok menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya. Raja Another mengatakan jika Harry memiliki kemauan yang kuat. Lalu dia mengeluarkan kekuatannya dan melemparkan Harry ke dalam laut seiring dengan putusnya gelang kerang yang dipakainya. Harry pun tenggelam ke dalam laut. Antara sadar dan tidak, Harry mendengar sayup-sayup suara duri. Kemudian dia membuka matanya dan menangkap gelang kerangnya. Dengan semangat Harry berenang menuju ke permukaan. Dia terus berusaha berenang, namun nafasnya mulai habis sebelum dia sampai. Harry kemudian tenggelam dan datanglah Rion masa depan untuk menyelamatkannya. Harry dibawa ke permukaan dan dia pun akhirnya tersadar. Harry berterima kasih kepada Rion dan tubuhnya mulai memudar kembali, begitupun dengan Kang Lim.
Kibi berkata jika waktu mereka hampir habis. Shinbi bertanya kepada Kibi apa yang harus mereka lakukan. Namun Kibi mengatakan jika sebaiknya mereka kembali saja ke dunia mereka. Hari masa depan berkata, mereka tidak bisa pergi karena dunia paralel akan hancur. Namun Hari mengatakan jika dia mendengar suara duri di dalam air. Shinbi kemudian melihat bola makhluk Hari yang bercahaya. Shinbi merasakan energi dari bola makhluk tersebut. Hari kemudian bertanya, Shinbi, bukankah katamu bola makhluk bisa menghubungkan hati ke hati? Shinbi mengiyakan pertanyaan Hari. Hari kemudian berkata, mungkin saja mereka bisa terhubung walaupun berada di dimensi yang berbeda. Kibi lalu mencoba untuk menemukan dari dunia mana bola makhluk bisa terhubung. Kibi pun merasakan energinya. Dia pun menemukan dimensi tersebut. Lalu Kibi membuka pintu dimensi. Dan dengan semangat yang membara, mereka pun akan pergi ke sana. Namun Hari masa depan sepertinya masih enggan untuk pergi. Dia berkata, saudaramu berarti saudaraku juga. Aku akan pergi. Namun Rion akan tetap tinggal di sana untuk melindungi dunia masa depan tersebut. Akhirnya mereka pun memasuki pintu dimensi itu. Yuri bisa melihat apa yang dilakukan kakaknya dari dunia di mana dia berada. Dia menangis dan ingin segera bertemu kakaknya. Namun makhluk yang menjaganya mengusap air mata Yuri. Lalu muncul Raja Another dan anak buahnya. Makhluk serigala akan mempersiapkan ritualnya. Raja Another kemudian mendekati Yuri sambil menangis. Yuri berkata, aku tidak ingin tiada seperti ini. Kemudian datang makhluk serigala dan mengatakan, jika semuanya telah siap. Yuri melanjutkan permintaannya, tolong bebaskan aku, beri aku kesempatan. Raja Another berkata, apakah kamu akan mengkhianati aku lagi? Aku sangat benci pengkhianatan. Yuri kemudian merengek, tidak mungkin saya berkhianat, Anda tidak pantas untuk dikhianati. Raja Another pun luluh dan membuka fusi yang mengurung Yuri dan Gembi. Yuri berterima kasih kepada Raja Another, kemudian berlari ke arahnya dan memeluknya. Namun rupanya itu hanya tipu muslihat Yuri untuk mengambil kubus milik Gembi. Yuri kemudian melempar kubus itu ke arah Gembi dan Gembi menggunakan kekuatannya. Lalu Gembi pun menghilang. Raja Another marah dan menyiksa Yuri dengan kekuatannya. Kemudian akan memasukkan Yuri ke dalam sebuah jebakan yang ada di sana. Namun tiba-tiba Hari dan yang lainnya pun datang. Hari menanyakan di mana keberadaan Yuri. Lalu dia melihat Yuri yang tengah disiksa oleh Raja Another. Raja Another akhirnya memasukkan Yuri ke dalam jebakan tersebut. Kemudian lubang jebakan itu tertutup. Hari berlari mengejar Yuri, kemudian disusul oleh Kang Lim. Saat makhluk serigala akan menyerang, mereka dilindungi oleh Kang Lim masa depan. Hari masih akan mengejar Yuri. Kemudian Kang Lim berkata, Hari, jika kau tidak ingin diserang lagi, kau harus tetap tenang. Raja Another kemudian memerintahkan wanita serigala untuk memulai ritualnya dan menyingkirkan Hari dan yang lainnya. Raja Another kemudian memulai ritualnya dan terlihat Kang Lim, dan Kang Lim masa depan berlari menuju ke tempat ritual itu. Namun mereka dihadang oleh makhluk serigala. Dia membuat Kang Lim dan Kang Lim masa depan terjatuh ke bawah tanah tepat di mana mereka berdiri. Sementara itu Hari dan yang lainnya masih berusaha menyelamatkan diri. Terlihat makhluk serigala turun ke hadapan Kang Lim dan Kang Lim masa depan. Wanita bersayap akan menghadapi Hari dan yang lainnya. Shinbi kemudian menggunakan kekuatannya dan menyerang wanita bersayap. Kemudian Yuri masa depan membantu Shinbi dengan mentransfer kekuatannya. Wanita bersayap berhasil dikurung dalam perintah Shinbi. Dia kemudian meminta Hari untuk segera pergi melakukan hal yang lain. Di tempat berbeda, Raja Another masih melakukan ritualnya. Lalu datang Hari dan yang lainnya. Namun dia dicegat oleh salah satu anak buah Raja Another. Dia menyerang mereka dengan kekuatannya. Namun Kibi berhasil melindungi mereka dari serangan makhluk itu. Saat melihat ritual Raja Another yang hampir selesai, Kibi mengeluarkan kekuatannya. Dia mengikat anak buah Raja Another dan menyerang Raja Another. Kibi lalu menghampiri anak buah Raja Another dan membuka topeng makhluk itu. Rupanya anak buah Raja Another itu adalah Kibi, guys. Duh, plot twist banget. Kibi kemudian menangis dan berkata, Kobi saudaraku, ternyata kau masih hidup. Kobi, bukalah matamu. Namun Kobi seperti mengeluarkan asap merah dan Kibi tiba-tiba berada di tempat yang berbeda. Dia melihat Kobi yang berada di bawah pohon dunia. Kibi kemudian menghampirinya. Namun sebelum sampai kepada Kobi, Kibi ditarik makhluk-makhluk. Kemudian Raja Another datang dan berkata, kau telah menelantarkan saudaramu.
Lalu kenapa sekarang kau datang dan menyelamatkannya? Kau tidak memikirkan perasaan adik laki-lakimu yang kau tinggalkan sendirian. Dia kesepian dan menderita. Kakak perempuan macam apa kau ini? Gibi semakin ditarik para makhluk ke dalam air. Dia kemudian melihat ke arah Gibi dan meminta maaf. Gibi kemudian berkata, "Kakak, aku merindukanmu. Cepatlah datang." Tanpa menatap kakaknya, Gibi semakin terhimpit. Dia kemudian berteriak memanggil nama Kobi, dan kemudian Kobi membalikkan badannya. Saat itulah Kobi kemudian berlari ke arah Gibi dan memegang tangan Gibi. Kobi berhasil menyelamatkan Gibi. Mereka berpelukan melepas rindu. Lalu Raja Nader pun lenyap. Gibi pun tersadar. Di tempat lain, Gembi membaca mural yang berada di dinding. Lalu muncul duri yang keluar dari sebuah lubang dimensi. Gembi menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Duri lalu bercerita bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia terjatuh ke dalam lubang jebakan, namun dia justru malah masuk ke sebuah lubang dimensi. Duri lalu menyuruh Gembi untuk melihat dinding yang kosong yang tidak terdapat mural. Sementara Gembi menyuruh Duri untuk melihat mural terakhir. Dan Duri seperti mengetahui sesuatu. Nah, itu dia cerita di part 4 ini ya guys. Jangan ketinggalan kelanjutannya di part 5. Sekaligus part terakhir dari film The Dimensional Goblin and Seven Birds ini. Nantikan terus ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.